Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Agnia dari kelas SKIA. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai pendidikan kewarganegaraan pada semester 2. Hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran wajib bagi jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat hingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Maka, pendidikan tinggi ini bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan profesional diri dalam mengungkapkan keilmuannya, serta peran pendidikan yang bersifat multifaket dalam konteks bidang keilmuan. Esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Suatu negara pasti memiliki identitas masing-masing, begitupun dengan Indonesia. Identitas ini bisa menjadi sumber karakter yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 2 yang berisi pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai simbol ideologi wujud eksistensi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, dan Pancasila juga merupakan ciri khas dari Indonesia sebagai ideologi dan dasar negara. Maka, ideologi ini sangatlah penting bagi suatu negara karena merupakan pembeda dari negara lain dan merupakan ciri khas dari negara itu sendiri. Esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi merupakan aturan-aturan pokok mengenai sendi-sendi yang diperlukan untuk berdirinya suatu negara dan hukum dasar yang memiliki kedudukan tertinggi yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga pengujian nilai konstitusi dalam segi formal dan material terhadap undang-undang dasar. Menurut At-Tamimi, suatu konstitusi atau undang-undang dasar berfungsi sebagai pemberi pegangan, memberi batas, dan mengatur bagaimana kekuasaan negara dijalankan. Maka, konstitusi sangatlah penting dalam berbangsa dan bernegara karena merupakan dasar hukum yang dapat menjadi landasan untuk menentukan bagaimana hukum itu dapat dijalankan. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah dijelaskan bahwa konstitusi ialah pokok-pokok berdirinya suatu negara dan memiliki kedudukan tinggi. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga dapat merubah sistem tatanan negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 37 yang berisi tentang pengajuan perubahan pasal-pasal, baru dapat diagendakan apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR dan dihadiri 2/3 dari anggota MPR dan disetujui sekurang-kurangnya 50% dari seluruh anggota MPR. Maka konstitusi ini sangatlah penting dalam penyelenggaraan persatuan, serta dalam perubahan konstitusi ini harus dari aspirasi rakyat dan bukan kepentingan sebelah pihak yang dapat merugikan pihak lain, serta dalam perubahannya harus dikaji ulang sebelum ditetapkan sebagai suatu konstitusi. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban hak dan warga negara. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya sangat berkaitan erat, yang dimana hak adalah sesuatu yang harus dimiliki dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dijalankan. Dalam keduanya harus berjalan dengan seimbang atau beriringan. Jika keduanya tidak seimbang, akan menghasilkan kesenjangan sosial atau belum merasakan kesejahteraan. Hak dan kewajiban ini dapat pula merubah undang-undang dasar yang belum bisa didemokrasi. Hak dan kewajiban juga terdapat dalam pasal 27 sampai pasal 34, yang mana salah satunya dalam pasal 20D ayat 1 yang mengemukakan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perilaku yang sama di depan hukum. Maka hak dan kewajiban ini sangatlah penting dalam masyarakat dan harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaannya. Hak dan kewajiban suatu individu dapat berpengaruh pada hak dan kewajiban individu lain.
Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara. Fungsi kewajiban dan hak untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hak dan kewajiban juga mencakup semua bidang yang menghasilkan nilai kehidupan yang dijunjung tinggi, yang bertujuan untuk ketimpangan sosial yang muncul di kemudian hari. Hak dan kewajiban ini sangatlah penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dalam kehidupan. Jika terjadi adanya pelanggaran hak dan kewajiban, maka akan menyebabkan kesenjangan sosial. Pelanggaran ini disebabkan oleh sikap yang egois serta rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Demokrasi Pancasila. Demokrasi ialah kekuasaan yang dipegang oleh rakyat, maka demokrasi Pancasila adalah kedaulatan yang dilaksanakan menurut hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi Pancasila juga berarti demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengemukakan kedaulatan adalah tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh DPR. Maka dalam Undang-Undang Dasar tersebut dijelaskan bahwa demokrasi ialah kekuasaan yang dilakukan oleh rakyat yang diwakili oleh Dewan Permusyawaratan Rakyat. Maka kendali pemerintah yang paling besar terdapat di tangan rakyat. Namun kenyataannya pemerintahan ini dipegang oleh pemerintah sehingga rakyat harus tunduk dalam peraturan pemerintah yang mana peraturan itu tidak serta-merta berpihak kepada rakyat. Implementasi demokrasi dari berbagai negara di Indonesia. Demokrasi sebagai sistem memiliki kepentingan kehidupan bersama. Salah satu prinsip demokrasi ialah kehendak rakyat harus dijadikan kekuasaan pemerintah dan hak setiap orang mendapatkan hak yang sama dalam kehidupannya. Demokrasi ini dicirikan oleh masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan salah satu pendiri pemerintahan demokrasi yang dicirikan dengan masyarakat yang terbuka, krisis, dan partisipasi aktif, bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara. Maka demokrasi ini berpengaruh dalam kehidupan, di mana demokrasi ini berperan penting dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dan juga terbuka dalam musyawarah dan kebebasan berpendapat. Konsep dan urgensi penegak hukum yang berkeadilan. Penegak hukum ialah proses penegakan norma hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 3, yang berisi tentang negara Indonesia adalah negara hukum. Bahar Johan Nasution mengemukakan esensi negara hukum menitikberatkan pada tundukan pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum. Maka, masyarakat negara harus patuh terhadap hukum karena merupakan peraturan tatanan kehidupan masyarakat. Bila ada masyarakat yang melanggar hukum, maka akan dikenakan sanksi baik itu berat atau ringan tergantung dengan pelanggaran yang dilakukan. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah perspektif bangsa tentang dirinya sendiri dan lingkungan tentang bangsa itu hidup. Menurut sejarahnya, wawasan Nusantara adalah persyaratan persatuan dan keutuhan masyarakat Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sedangkan menurut TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta persatuan wilayah demi mencapai tujuan nasional. Maka, wawasan Nusantara ini sangatlah penting di mana wawasan ialah cara pandang. Maka wawasan ini menentukan cara pandang masyarakat terhadap nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional merupakan sarana untuk mewujudkan kekuatan nasional guna menghadapi berbagai tantangan, dan bela negara bertujuan untuk menjaga keamanan dan keutuhan suatu negara. Ketahanan nasional dan bela negara berasal dari diri sendiri, kemudian keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1 mengemukakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Dan Pasal 27 Ayat 1, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Maka seluruh masyarakat diwajibkan untuk membela dan mempertahankan negara. Tugas ini merupakan tugas bagi masyarakat
bukan hanya tugas dari aparat, kepolisian, ataupun para tentara. Karena bila suatu saat Indonesia mengalami pemberontakan baik itu di dalam maupun di luar, maka Indonesia siap dalam menghadapinya. Salah satu contoh bela negara adalah pendidikan kewarganegaraan yang untuk mempelajari dan menghayati ilmu pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara. Mengetahui kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dan semua aspek kehidupan yang beragam. Implementasi wawasan Nusantara dapat dilihat dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Maka, wawasan Nusantara ini sangatlah penting dalam mewujudkan ketahanan nasional, di mana wawasan dalam arti ini adalah cara pandang untuk mengetahui bagaimana caranya mempertahankan negara atau mempertahankan nasionalisme. Anti-korupsi. Pembudayaan nilai dan prinsip anti korupsi pada masyarakat harus diterapkan pada usia dini. Lingkungan keluarga, masyarakat hingga sekolah dapat berpengaruh terhadap pola pikir anak, yang dimana anak banyak meniru perilaku yang dilakukan di sekitarnya. Penerapan anti korupsi ini bertujuan untuk mengurangi kasus korupsi di Indonesia, dan hukumannya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2 Ayat 1, korupsi terdapat hukuman dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal 200 juta dan maksimal 100 miliar. Jika hukuman ini ditetapkan dengan baik, maka dapat kita pastikan adanya sedikit penurunan tingkat korupsi, yang mana saat ini Indonesia menduduki tingkat ketiga dalam kasus korupsi se-Asia. Hal ini perlu kita kaji kembali bagaimana kasus korupsi di Indonesia dapat dikurangi dan dapat dihilangkan hingga ke akar-akarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.